Terus teori yang paling terkenal dari Hannah Arendt adalah banalitas kejahatan. Ini kasusnya. Jadi Hannah Arendt ini mengikuti persidangannya Eichmann. Eichmann itu jenderalnya Hitler Nazi. Dia yang tugasnya ngirim orang-orang Yahudi, komunis, orang cacat, orang gipsi ke kamp konsentrasi. Jadi zaman Hitler itu kan paling benci sama Yahudi, semua dikirim ke kamp konsentrasi. Dan di sana disiksa, disuruh kerja, nggak dikasih makan. Bahkan ada eksekusi. Sehari, zaman itu sekitar 4-6 tahun itu, sehari bisa paling sedikit, kalau dalam ceritanya sekitar 12 ribuan orang pasti tewas. Hukuman paling terkenal zaman itu namanya dimasukkan kamar gas. Kamar gas itu dimasukkan ruangan, ditutup, disemprot gas. Sudah selesai terus baru dikubur massal, ada yang dibakar. Dan sepanjang waktu itu diperkirakan 4-6 juta orang tewas. Zaman ya lumayan loh, 4-6 juta itu. Kamu uang 4 juta aja kan kadang-kadang gak megang. Itu jumlah orang. 4-6 juta orang tewas. Dan di antara jenderalnya namanya Eichmann. Eichmann ini Hannah Arendt termasuk yang menghadiri persidangannya. Tapi Eichmann ini dia gak merasa salah sedikit pun. Bagi dia salahku apa? Saya cuma mengikuti perintahnya atasan. Saya TNI, TNI. Kalau Jerman apa? TNJ. Saya yalah, lu orang ngerti ya diawur ke TNJ. Tentara Nasional Jerman. Oke. Jadi saya kan cuma ikut atasan. Diperintah mengeksekusi orang, ya tak eksekusi. Salahku apa? Itu yang oleh Arendt disebut banalitas kejahatan. Jadi banyak orang yang melakukan kejahatan dan dia tidak merasa itu kejahatan, biasa saja. Jadi wajar-wajar saja. Ya kayak kamu misalnya anak muda kebut-kebutan, biasa pak, masih muda pak. Nah, itu banal namanya. Banal itu mungkin ekuivalen dengan nakal. Jadi banalitas kejahatan. Kejahatan yang menyebalkan karena dia dianggap biasa aja. Dan problemnya apa banalitas kejahatan itu? Ketidakberpikiran, ora gelem mikir. Dia hanya mengalir saja. Yang lain kayak misalnya waktu ada rame demo terus penjaraan besar-besaran. Itu kalau dia mikir, iya ya jarah itu kayak maling ya, masa saya ikut jarah, kan itu. Tapi karena dia tidak mau mikir, bukan berarti tidak bisa mikir. Ketika ada histeria massa, biasanya orang tidak mau mikir. Dan itu yang melahirkan banalitas kejahatan. Banyak sekali kejahatan gara-gara ini. Ya level kecil misalnya kamu kuliah, temenmu biasanya nyontek dan nilainya bagus. Kamu yang tidak nyontek nilaimu jelek. Lama-lama, berarti aku harus nyontek aja nih. Kamu sudah ngerti kalau nyontek itu jelek dan salah. Kalau pikiranmu pas waras, jalan. Tapi begitu lihat, yang lain juga gitu, ngapain aku ndak? Jalan sudah. Persis kayak zaman edannya Ronggo Warsito minggu lalu. Ketika semua orang edan, mau gak mau kamu juga ingin ikut edan. Lah kok enak yang lain seneng aku sumpek. Akhirnya apa? Kejahatan, kejelekan, keburukan jadi banal, dianggap biasa. Demo yang mecah-mecah mungkin ya dianggap biasa aja. Yang lain juga gitu pak, banyak lebih parah. Tidak cuma mecah-mecah, bakar-bakar juga, ngerusak-ngerusak juga. Jadi ternyata kejahatan itu tidak selalu dari orang yang tidak ngerti bahwa itu jahat. Coba dilihat, korupsi itu apa orang-orang yang tidak ngerti kalau korupsi itu jelek? Ngerti.
Maling itu kamu tanya ya, nanti kalau ada maling ketangkep dipukuli wawancaran. Mas, menurut sampean maling itu jelek atau buruk? Mesti dia akan jawab jelek. Nggak ada dia ngomong maling itu bagus. Coba kamu wawancara lah penjahat-penjahat itu. Apakah bunuh orang, merkosa orang itu jelek? Semua akan bilang bahwa iya itu jelek, tidak baik. Lah kok dilakukan? Karena banal. Dianggap biasa, dianggap sudah selayaknya, sewajarnya, dianggap terpaksa mau bagaimana lagi. Ya macam-macam argumennya. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak berpikir. Sehingga kejahatan itu lebih banyak problem ini, bukan problem yang lain. Bukan problem karena masyarakatnya bodoh, bukan problem karena orangnya tidak terdidik, bukan problem problem banalitas. Problem bahwa kejahatan itu ternyata menurut semua orang juga jahat dan salah, tapi banyak orang nganggapnya ya kalau nggak gitu ya ngapain lagi. Kamu juga ngerti kalau balapan kebut-kebutan itu jelek, trek-trekan itu keliru, nggak bagus, tapi kan masih muda Pak. Nanti yang miskin kan saya miskin Pak, terpaksa Pak. Nanti yang merkosa orang, wah saya nggak bisa nahan nafsu saya Pak. Kalau ya kan selalu begitu sih, nyari argumen, nyari untuk menunjukkan bahwa itu biasa. Kemarin ada yang merkosa terus bunuh itu, nah saya takut dilaporkan polisi ya, nanti saya dipenjara. Biasa banget jawabnya. Jadi kejahatan jadi banal. Jadi problemnya di situ. Banalitas kejahatan yang lahir karena ketidakberpikiran. Orang tidak mau mikir. Oke, itu yang bikin Hannah Arendt bilang the sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil. Kebenaran yang paling menyedihkan adalah sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang yang never make up their mind. Tidak pernah mikir, tidak pernah memutuskan untuk jadi orang bagus atau orang jelek. Ya, tidak berpikir tadi. Orang tidak mikir. Sebelum melakukan sesuatu, dia tidak mikir dulu. Sebelum lahir tindakan, dia tidak mikir dulu. Dan dari situ biasanya lahir kejahatan. Makanya mikir itu penting. Latihanlah mikir yang benar, yang lurus. Ada loh yang ditangkap di hotel berdua sama pacarnya, ditangkap marah-marah dia. Lah kok saya ditangkap? Wong ini pacar-pacarku dewe. Hotelnya juga tak bayar-bayarin sendiri, nggak nyolong uangnya. Kita suka sama suka. Kalau ada resiko tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain usil? Iya kan? Kamu usil dimarahi malahan. Kenapa? Dia nggak mikir. Nggak mikir baik buruk. Sing dipikir enak dan nggak enak. Ya kan? Padahal kalau diajak diskusi pelan-pelan, sik mas, sampean di hotel berdua sebelum nikah itu menurut sampean bener enggak? Ini kalau dipikir jernih nanti dia bisa jawab. Ya mau gimana lagi Pak, kita khilaf Pak. Kalau sudah kepentok jurus terakhirnya itu khilaf. Oke, jadi dan itu kalau bagi Arendt itu sad truth. Kebenaran yang menyedihkan. Ternyata para pelaku kejahatan itu bukan orang-orang bodoh, apalagi yang korupsi itu orang pintar semua.